Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Bukayo Saka sudah kembali ke London Colney. Bukayo Saka telah menyelesaikan masa liburannya usai Euro 2020 kemarin. Sekembalinya ke markas Arsenal, dirinya disambut dengan dinding surat yang berasal dari seluruh fans Arsenal. Mereka mengirimkan pesan dukungan untuk Bukayo Saka setelah ia gagal membawa Inggris menjadi juara Euro 2020. Luar biasa, semakin besar saat saya mendekat. Saya tidak dapat berkata-kata. Bagaimana saya bisa mengucapkan terima kasih untuk semua ini? Ujar Saka. Bukayo Saka saat ini memiliki target berikutnya untuk meningkatkan kebugarannya menjelang pertandingan pembuka Premier League melawan Brentford. Saka dipastikan juga akan bermain dalam pertandingan persahabatan pramusim melawan Tottenham pada hari Minggu besok. Newcastle akhirnya bersedia bayar 22 juta pound sterling untuk Joe Willock. Menurut laporan The Telegraph, Newcastle United akhirnya bersedia untuk membayar 22 juta pound sterling kepada Arsenal untuk membawa Joe Willock dari Emirates Stadium. Newcastle saat ini tengah menunggu keputusan akhir dari Joe Willock dan pihak Arsenal akan kesanggupan transfer ini. Akan sedikit sulit untuk Joe Willock melepas impiannya untuk menjadi pemain kunci dari Arsenal yang menjadi klub masa kecilnya dulu. Namun, Willock harus memikirkan masa depan karirnya untuk terus berkembang dan menjadi pemain hebat. Namun, Newcastle dirasa tak akan lama menunggu keputusan dari kedua pihak. Joe Willock dirasa akan tetap memilih bergabung bersama tim arahan Steve Bruce itu sebelum musim baru Premier League dimulai. Arsenal sertakan satu pemain tambahan untuk transfer James Maddison. Menurut laporan Football London, Arsenal dikabarkan telah mengajukan tawaran pemain plus uang tunai untuk membawa gelandang serang Leicester City, James Maddison, pada jendela transfer musim panas ini. Arteta sangat ingin mendapat playmaker baru sebelum jendela transfer musim panas ditutup pada akhir bulan ini. Biaya hampir 70 juta pound sterling dirasa terlalu berat bagi Arsenal. Akan tetapi, The Gunners memberi penawaran dengan menyertakan salah satu pemain mereka agar Leicester bersedia menurunkan harga Maddison. Belum diketahui siapa pemain Arsenal yang dimaksud. Akan tetapi, James Maddison sendiri dikabarkan juga tertarik untuk pindah membela tim London Utara tersebut. Pemain asal Inggris itu masih terikat kontrak 5 tahun di Leicester City. Edu Gaspar tentu harus segera menentukan siapa playmaker yang tepat untuk Arsenal antara Martin Odegaard atau James Maddison. Inter pilih jual Lautaro, harapan Chelsea untuk rekrut Lukaku menipis. Arsenal berada dalam jalur untuk mengamankan jasa Lautaro Martinez dari Inter Milan. Menurut laporan The Telegraph, The Gunners saat ini diketahui memiliki tawaran ambisius untuk mendapatkan striker 23 tahun tersebut. Pihak Lautaro Martinez juga dikabarkan sangat terbuka dan cukup tertarik dengan tawaran pindah ke Emirates Stadium. Arsenal pun diklaim sebagai satu-satunya tim yang tengah melakukan kontak dengan pihak Lautaro lantaran Barcelona mundur karena tidak memiliki cukup dana. Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku adalah dua striker yang kabarnya siap dilepas Inter Milan. Namun di antara kedua, Inter Milan tampaknya akan lebih cenderung untuk melepas pemain asal Argentina itu daripada harus kehilangan Lukaku. Jika Lautaro akhirnya bergabung ke Arsenal, itu akan membuang harapan Chelsea untuk bisa kembali membawa Lukaku bermain di Stamford Bridge. Laporan di atas menambahkan, jika nama Hector Bellerin masuk dalam klausul pembelian Lautaro, di mana Arsenal nantinya akan memberi biaya tambahan dalam kesepakatan. Marco Asensio jadi nama baru di daftar transfer Arsenal. Arsenal sebelumnya dilaporkan telah melakukan penawaran kepada Leicester untuk James Maddison.
Akan tetapi, Arsenal juga mempersiapkan opsi lainnya dalam daftar belanja mereka. Marco Asensio menjadi nama baru dalam daftar incaran The Gunners. Pemain asal Spanyol itu bisa didapatkan dengan harga sekitar 34 juta pound sterling. Harga itu tentu lebih murah dari Maddison dan Martin Odegaard. Marco Asensio mulai membela Real Madrid di tahun 2015. Selama berada di Santiago Bernabeu, pemain 25 tahun itu sukses tampil dalam 193 pertandingan dengan koleksi 37 gol. Dia juga berhasil mempersembahkan 10 gelar bergengsi. Masih belum diketahui keputusan apa yang akan diambil Asensio soal masa depannya. Namun sepertinya sang pemain akan lebih dulu fokus membantu Spanyol meraih medali emas di Olimpiade 2020 saat berjumpa Brazil di partai final. Belum layak disebut Big Six Premier League, Arsenal harus berbenah. Arsenal masih minim peluang dan sulit bersaing di papan atas Liga Inggris. Faktanya, belum ada yang bisa melampaui catatan Mesut Ozil dalam membuat peluang untuk The Gunners sejak 2018-2019. Saat ini pun, Arsenal dalam beberapa musim terakhir disebut belum layak untuk kembali disebut sebagai Big Six Premier League. Menurut catatan Squawka, penampilan Arsenal terus menurun lantaran minimnya pemain yang rajin membuat peluang. Sejak musim 2018-2019, pemain Arsenal yang tercatat paling banyak membuat peluang dipegang oleh Mesut Ozil. Padahal dirinya saat ini sudah tak lagi membela The Gunners. Ozil tercatat membuat 82 peluang dengan total waktu bermain 3.000-an menit. Dirinya unggul tipis dari Pierre-Emerick Aubameyang dengan 81 peluang, tetapi waktu main Auba lebih lama yakni 8.000-an menit. Sisanya adalah Alexander Lacazette dengan 77 peluang dalam 6.000-an menit bermain. Granit Xhaka dengan 73 peluang dalam 7.000-an menit bermain. Sedangkan pemain muda Bukayo Saka dengan 59 peluang dalam 4.000-an menit bermain. Maka dari itu, Arsenal harus segera membenahi kelemahan dalam membuat peluang di lapangan serta tentu saja berbenah soal penyelesaian akhir di depan gawang lawan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!